berbeda dengan Sapa Jateng sebelumnya karena Sapa Jateng kali ini khusus edisi wisata dan saat ini saya sedang berada di Karimun Jawa. Anda pasti penasaran apa saja yang ada di Karimun Jawa? Kita akan kupas selengkapnya dalam Explore Karimun Jawa. Di utara Pulau Jawa tersembunyi sebuah surga tropis yang memukau mata dan menenangkan jiwa. Ya, Pulau Karimun Jawa. Dengan gugusan pulau-pulau kecil yang menawarkan keindahan yang luar biasa, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Beragam keindahan ditawarkan dengan sejuta cerita yang tak ada akhirnya. Dari sebuah kepulauan yang terlukis oleh tangan Sang Pencipta. Karimun Jawa tak hanya menawarkan laut yang memukau, daratannya pun menyimpan beragam pesona. Dari Bukit Love panorama 360 derajat menampilkan laut yang membentang sejauh mata memandang. Namun keindahan sejati Karimun Jawa justru tersembunyi di bawah permukaan lautnya. Beragam jenis karang keras dan puluhan spesies ikan tropis hidup di sini. Kejernihan air membuat setiap warna terlihat hidup. Setiap gerakan terasa begitu dekat dan memikat. Selain keindahan alamnya, Karimun Jawa juga memiliki denyut kehidupan yang indah. Banyaknya wisatawan yang berkunjung jadi anugerah tersendiri bagi para pelaku wisata, UMKM, dan warga sekitar. Senyum tawa wisatawan yang berkunjung jadi berkah sembari menikmati keindahan pulau dari pemilik semesta. Salah satu pantai yang menjadi favorit wisatawan adalah Pantai Bobi. Pantai yang terletak di barat Pulau Karimun Jawa ini mungkin namanya tidak setenar destinasi lainnya. Namun justru disinilah keindahannya. Pantai Bobi, tempat di mana waktu seakan berhenti dan setiap hembusan angin membawa aroma kerinduan pada keindahan alam. Ya, pasir putih yang menyapa dengan sentuhan halusnya menjadikan setiap kaki yang melangkah terasa enggan untuk berpisah. Desiran ombak yang memecah sunyi mengajak wisatawan untuk menari di tepian pantai dengan senandung harmoni. Pantai Tanjung Gelam layaknya sebuah pantai yang seolah dibuat khusus untuk para pecinta senja. Tempat di mana langit, laut, dan cahaya berpadu menciptakan harmoni keindahan. Tanjung Gelam dengan pohon kelapa miringnya yang menjadi ikon seakan-akan memanggil para wisatawan untuk mampir dan bercengkerama layaknya menikmati kado dari semesta. Pesona langit senja dengan ombak yang berkilau seperti permata dan langit yang menjadi kanvas yang melukis dengan warna-warna hangat. Senja di sini bukan sekedar pemandangan, namun juga perasaan penuh kedamaian ditemani dengan senyuman sang alam. Ya saudara, itu tadi adalah keindahan Pantai Bobi yang ada di Karimun Jawa. Anda jangan kemana-mana karena tidak hanya itu, masih ada spot-spot wisata lainnya di Karimun Jawa yang pastinya menarik, menakjubkan, dan pastinya membuat Anda penasaran. Usai jeda pariwara, kami akan segera kembali.
program Sapa Jateng edisi spesial. Jika tadi kita sudah melihat keindahan Pantai Bobi, dan selanjutnya saya akan mengajak Anda melihat konservasi penyu yang ada di Karimun Jawa. Penasaran kan? Yuk, mari ikuti saya. Karimun Jawa merupakan kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kepulauan Karimun Jawa memiliki beberapa pulau kecil. Bahkan dulu Belanda sempat memberi julukan sebagai Caribbean Van Java. Keindahan pemandangan alam yang asri dan eksotis menghipnotis semua mata yang memandang. Banyak spot-spot wisata menarik yang menjadi favorit wisatawan. Namun di balik panorama ini tersimpan perjuangan di Taman Nasional Karimun Jawa untuk menjaga kelestarian salah satu penghuni purba laut, yaitu penyu. Di sini dua spesies utama sering dijumpai, yaitu penyu hijau dan penyu sisir. Bayi-bayi penyu dirawat di dalam kolam penangkaran dan berikutnya setelah remaja atau sudah siap umur baru dilepaskan ke laut. Penetasan semi alami atau PSA penyu di Taman Nasional Karimun Jawa terpusat di Pulau Menjangan Besar dan di Kemujan. Untuk melindungi telur penyu dari predator dan gangguan manusia yang tidak bertanggung jawab, pihak Balai Taman Nasional Karimun Jawa melakukan penangkaran. Telur diambil dari pantai peneluran alami lalu dipindahkan ke area aman untuk dierami. Dan untuk lebih jelasnya berikut penjelasan dari penyuluh kehutanan yang ada di Taman Nasional Karimun Jawa. Jadi penyu itu adalah satwa dilindungi yang hidup bebas, bahkan melalang buana sampai ke samudra. Jadi semua penyu itu adalah binatang liar dan mereka hidup hampir ditemukan di seluruh samudra. Mereka melalang buana. Jadi Karimun Jawa ini merupakan salah satu tempat mereka untuk bertelur, dan kemudian mereka akan ditinggalkan oleh induknya dan akan menetas sendiri dan akan kembali ke laut. Dan memang ada penelitian yang mengatakan bahwa penyu yang menetas di suatu tempat apabila mereka bertahan hidup sampai dewasa, mereka akan kembali lagi ke tempat mereka menetas untuk bertelur. Jadi, tapi memang kami belum pernah memberikan tagging kepada tukik kecil apakah mereka kembali lagi. Kalau kami belum pernah melakukan tagging seperti itu. Itu memang. Untuk program konservasi penyu di Karimun Jawa itu sudah berapa lama? Jadi ini merupakan program yang jangka panjang yang sudah lama kami lakukan. Jadi dulu di Karimun Jawa ini ada masyarakat yang secara terang-terangan melakukan pemanfaatan penyu, jadi menjual telurnya, menjual souvenir, itu secara terang-terangan dijual. Jadi itu kami dekati supaya mereka tidak melakukan pemanfaatan penyu lagi, dan kami alihkan menjadi kelompok pelestari penyu. Jadi karena mereka sudah mempunyai keahlian untuk menemukan sarang penyu, jadi mereka kami berdayakan untuk melakukan evakuasi telur penyu, dan mereka melaporkan ke kami. Jadi itu semenjak tahun Penyu ini juga pelepas liarannya apa? Penyu sendiri terschedule atau bagaimana? Iya, jadi penyu itu hanya bisa dilepaskan pada pagi hari sekali, mungkin sekitar sebelum jam 7, kemudian atau menjelang maghrib. Jadi memang tujuannya untuk mencegah dari predator. Jadi predatornya itu cukup banyak. Dari laut sendiri ada juga binatang yang memangsa tukik, kemudian dari burung juga kalau terang mungkin kemungkinan bisa melihat apabila tukiknya berenang, jadi mereka juga memangsa. Iya. Bu, untuk yang pelepasan itu kan biasanya terschedule. Itu berapa waktunya berapa lama? Kalau berapa bulan atau berapa minggu? Sebenarnya tidak terjadwal secara khusus. Jadi biasanya apabila ada wisatawan yang ke sini, biasanya meminta lepas tukik kemudian dilepaskan, atau juga misalkan ada edukasi terhadap siswa-siswa yang datang ke sini melakukan pelepasan tukik, atau misalkan apabila sudah terlalu banyak itu langsung kami lepaskan. Jadi karena kapasitasnya tidak mencukupi. Itu biasanya berapa Bu kalau kapasitas kapasitasnya berapa ya? Ya mungkin sini hanya bisa menampung ratusan, mungkin tidak sampai ribuan. Kendala yang dialami dalam konservasi ini ada nggak? Iya. Jadi
Ya kami memang mendapat beberapa laporan bahwa masih ada yang memanfaatkan penyu secara diam-diam. Jadi memang ada yang belum sadar bahwa penyu itu dilindungi oleh pemerintah. Jadi ya itulah salah satu kendala kami dalam melakukan pelestarian penyu di Taman Nasional Karimun Jawa. Mungkin Ibu punya pesan buat wisatawan atau pengunjung yang di sini terkait dengan Ya, untuk wisatawan mungkin yang sedang berkunjung atau akan berkunjung di Taman Nasional Karimun Jawa, kami harapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, diantaranya dengan tidak membuang sampah anorganik ke laut ataupun membuang sampah sembarangan. Jadi bertanggung jawab kepada sampahnya sendiri agar disimpan dan dibuang di tempat yang sudah disediakan, dan juga agar tidak memegang ataupun menyentuh biota-biota yang ada di laut, terutama juga terumbu karang, agar jangan disentuh aja tidak boleh, apalagi diinjak. Jadi selalu gunakan pelampung agar tidak, apabila kecapean tidak perlu beristirahat di atas karang, dan juga untuk keselamatan wisatawan sendiri. penyu-penyu yang ada di sini diperjualbelikan nggak? Semua penyu di Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu dilindungi, jadi tidak boleh dimanfaatkan baik keseluruhan maupun hanya bagian-bagian tertentu saja, baik dalam keadaan hidup maupun mati, itu tidak boleh dimanfaatkan. Momen yang paling mengharukan adalah saat pelepasan Tuki. Langkah kecil mereka menuju lautan adalah awal perjalanan panjang dan penuh resiko. Dari ribuan yang dilepas, hanya segelintir yang akan kembali ke pantai ini untuk bertelur. Penangkaran penyu di Karimun Jawa tidak hanya menjadi pusat konservasi, namun juga sarana edukasi. Wisatawan bisa ikut serta dalam kegiatan pelepasan Tuki, belajar mengenal penyu dan memahami pentingnya menjaga laut. Kegiatan ini menjadi jembatan antara pariwisata dan pelestarian lingkungan. Di Karimun Jawa, setiap Tuki yang dilepas adalah doa. Setiap ombak adalah harapan. Menjaga penyu berarti menjaga keseimbangan laut, dan menjaga laut berarti menjaga kehidupan kita semua. Semoga generasi mendatang masih bisa melihat penyu berenang bebas di perairan biru Nusantara. Di pasir Karimun Jawa, jejak mereka menunggu untuk tetap ada. Kita adalah bagian dari penjaga yang memutuskan apakah jejak itu menghilang atau tetap bertahan untuk selamanya. Jejak abadi di pasir Karimun Jawa. Selamatkan penyu, selamatkan laut kita. Ya saudara, itu tadi adalah konservasi penyu yang ada di Karimun Jawa, dan jangan khawatir, saya akan mengajak Anda ke spot-spot wisata lainnya yang ada di Karimun Jawa. Usai jeda pariwara, kami akan segera kembali. Saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Tidak lengkap rasanya jika Anda ke Karimun Jawa namun Anda tidak menyelam di dalamnya untuk melihat keanekaragaman biota laut. Nah, bagi Anda yang penasaran isi di dalam sini, langsung saja ikuti kami dalam program Sapa Jateng Spesial Wisata. Pesona Karimun Jawa memang tidak ada habisnya untuk diceritakan. Keindahan alamnya yang memikat membuat setiap wisatawan takjub saat melihat.
Tak heran jika banyak yang menyebut Karimun Jawa sebagai surga tropis penuh warna. Eits, namun Karimun Jawa bukan sekedar destinasi wisata. Pulau di utara Jawa ini adalah mandat konservasi yang diakui dunia sebagai cagar biosfer UNESCO melalui sidang UNESCO pada tanggal 28 Oktober 2020 dan menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam. Karimun Jawa bukan sekedar pulau namun konservasi nyata yang telah diakui dunia. Status cagar biosfer UNESCO mempertegas urgensi menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memberi harapan bahwa kehidupan laut dan manusia bisa tumbuh berdampingan dan berkembang, bukan saling merusak. Biota laut telah menunjukkan kita keindahan dan kelembutan. Tugas kita adalah memeliharanya agar surga ini tetap lestari untuk generasi mendatang. Karimun Jawa memiliki lebih dari 90 jenis karang keras dan lebih dari 240 jenis karang hidup yang membentuk taman bawah laut bermozaik warna-warni. Karang-karang ini menjadi rumah bagi ribuan satwa laut dan merupakan benteng alami yang melindungi garis pantai. Bagi masyarakat Karimun Jawa, laut adalah sumber kehidupan sekaligus warisan leluhur. Kini kesadaran menjaga alam tumbuh seiring pengakuan UNESCO. Meski ancaman tetap ada seperti pencemaran laut, perburuan liar, dan perubahan iklim yang memutihkan karang, namun status cagar biosfer dunia memberi peluang kolaborasi global untuk riset dan pelestarian. Harapannya, laut Karimun Jawa tetap menjadi surga kehidupan. Bukan hanya dalam cerita, namun nyata bagi generasi yang akan datang. Jika Anda berkunjung ke Karimun Jawa, tidak lengkap rasanya jika tidak diving, menyelam ke dalam surga bawah lautnya. Karimun Jawa punya spot-spot tersembunyi yang penuh kejutan. Bawah laut Karimun Jawa bukan hanya soal ikan dan karang. Ada juga biota lainnya yang menambah rasa kagum pada kekayaan laut Nusantara.
mengeksplor Karimun Jawa. Jadi bagi Anda yang masih penasaran dengan Karimun Jawa, silakan langsung saja datang ke Karimun Jawa menikmati semua keindahan yang ada di dalamnya. Saya Farida Amalia mewakili kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, Independen terpercaya.